Pak Luhut, kalau ngomong-ngomong soal hilirisasi, sebetulnya upaya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengenjot investasi hilirisasi komoditas ke depannya nih di tengah keinginan Presiden Joko Widodo yang memang ingin menyetop ekspor raw material atau yang bernilai tambah begitu? Karena kita tahu bahwa hilirisasi ini kan nilai investasinya tidak sedikit, Pak. Ya, itu sebabnya sejak 6-7 tahun lalu ya Presiden itu mendorong betul hilirisasi ini. Hilirisasi ini kan seperti misalnya saya beri contoh nikel ore ya. Nikel ore itu kan kita proses demikian rupa sehingga menjadi misalnya menjadi iron steel. Itu aja sudah naik 10 kali nilai tambahnya. Kita masuk nanti prekursor, masuk dari katode, dan masuk nanti sampai pada lithium baterai, sampai kepada mobil listrik misalnya. Itu saya nggak tahu berapa puluh kali itu nanti naiknya. Nah itu menciptakan juga lapangan kerja, ya lapangan kerja nggak tahu berapa juta sekarang lapangan kerja tercipta di situ. Pendidikan, karena politeknik sekarang di dekat-dekat industri itu kita bangun. Kenapa? Karena kita harus latih orang untuk menggantikan tenaga-tenaga asing itu. Dan itu sedang berjalan. Dan kemudian kita melihat lagi, bangun politeknik ternyata SMA-nya kurang berkualitas. Sehingga ajak anak daerah yang tidak masuk awal-awalnya ini. Akhirnya masuklah misalnya seperti Morowali itu, ada yang dari Manado, Ujung Pandang, segala macam. Mereka kurang kebagian. Kita perbaikin lagi SMA-nya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah memiliki politeknik yang baik, kualitas pendidikan yang lumayan di Indonesia Timur di daerah-daerah terpencil. Nah itu membuat ekonomi daerah ini bagus. Sekarang kalau Anda lihat misalnya di room control dari misalnya katakanlah Morowali itu ada berapa puluh industri itu, bukan satu. Itu mungkin dari dulu atau saya pertama-tama lihat itu 10-1. Satu Indonesianya, 10 orang asingnya. Sekarang udah terbalik. Hanya satu asingnya, lainnya itu sudah Indonesia. Malah ada jam-jam tertentu, semua sudah orang Indonesia. Oke, jadi ini sebagai bantahan juga ya Pak, kalau banyak TK-TK asing ya Pak ya? Ya itu saya kira pembodohan kalau saya sekarang berani bilang. Kita tuh sudah mulai leapfrog memang. Ya tidak bisa diungkirin, ya memang sekarang ini Tiongkok itu yang membantu kita melakukan leapfrog teknologi dalam bidang ini. Dan itu sekarang kita bangun sekolah-sekolah misalnya metalurgi. Itu kita bangun, kita kerjasama dengan banyak universitas supaya apa? Ini kan industrinya satu, bukan hanya Morowali. Nah itu butuh tenaga itu ke depan. Nah sekarang di Tiongkok itu kan juga ongkos kerja sudah makin mahal. Dan dia lihat Indonesia ini ternyata mampu. Ya, sekarang mereka menawarkan dan itu semua sedang berjalan sekarang ini. Jadi sekali lagi tidak ada pekerjaan seperti ini, pekerjaan satu malam selesai atau setahun atau 2 tahun, bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Dan itu saya kira buahnya sekarang sudah mulai kita rasakan. Di mana di tengah-tengah keadaan ekonomi yang susah ini, kita masih salah satu negara yang bisa survive dengan baik.